Lihatlah pria ini. Demi jadi pemancing sejati, dia membangun gubuk tepi sungai dari tempurung kelapa. Selain makan ikan sepuasnya, dia juga menikmati sayuran tanamannya sendiri. Ayo nikmati proses rileks ini. Gangzi sangat suka memancing. Saat mencari spot, dia menemukan banyak tempurung kelapa kosong. Ide pun muncul. Dia mengolah tempurung kelapa jadi tempat singgah di situ. Jadi, tempurung busuk tak mencemari air dan memancing pun makin seru. Usai pilih lokasi, dia bersihkan rumput dan menggali. Terbiasa olahraga, Gangzi menggali dengan bertenaga. Nggak heran dia punya otot perut 16 kotak dengan 10 tangan seperti dewa. Permukaan tanah di bukit kecil itu pun jadi rata seluas belasan meter persegi. Setelah menggali tangga dan memasang batu-batu besar, jembatan pun langsung dibangun. Jadi nggak perlu lagi berenang setiap kali mau keluar masuk. Setelah pondasi selesai, pembangunan kerangka pondok pun dimulai. Paku yang selalu dibawa akhirnya benar-benar berguna kali ini. Nggak butuh waktu lama, kerangka pondok dengan beberapa ruangan pun selesai dibangun. Untuk merayakannya, Kang langsung loncat dari ketinggian 3 meter, sekalian cuci rambut, mandi, dan cuci baju. Setelah beres dengan dirinya sendiri, dia mulai menyiapkan bahan-bahan untuk tahap berikutnya. Usai membakar habis jerami, ia pun mendapat abunya. Lalu ia mencari sarang semut dan mulai menggalinya. Kedua bahan dicampur air pegunungan menjadi semen yang sangat kuat. Kang mulai menyusunnya selapis demi selapis. Di dinding yang menghadap sungai Mississippi, dia menyisakan ruang untuk jendela. Berkat tempurung kelapa yang ringan dan mudah diolah, proses pembangunannya jadi terasa sangat lancar. Pekerjaan membangun dinding pun selesai. Kang keluar ke alam liar untuk mencari bahan atap, dan rumput liar setinggi setengah badan ini sangat cocok. Gerakan mengikatnya yang cekatan benar-benar menunjukkan dia udah 30 tahun jadi ahli pengumpul rumput babi. Cukup diikat, rumput itu bisa langsung dipasang di atap. Agar lebih kokoh, dia juga memperkuat balok bagian dalam. Kang ke tepi sungai memilih batu-batu kecil. Dia mengumpulkan banyak kerikil seberat setengah sampai 1 kilo, lalu menaburkannya merata di permukaan tanah. Jadi, walau hujan, tanah takkan becek. Dia juga bikin ranjang pijat kayu, lalu membangun perapian batu yang dipadu sisa tanah liat. Terakhir, pintu utama mewah. Kang membawa bambu lalu membelahnya menjadi serat halus yang saling terhubung. Setelah itu, dia dengan cekatan mulai menganyam. Coba aja bilang, apa sih yang gak bisa dia lakuin? Nggak perlu alat khusus, cukup lepas tali sepatu itu udah bisa dipakai untuk mengikat pintu dan jendela. Karena pembangunan masih belum selesai, Kang langsung menebang beberapa batang bambu kecil. Setiap batang bambu dipasangi kail dan umpan, lalu diletakkan di berbagai posisi untuk memancing secara bebas. Karena setelah ini dia akan tinggal di pondok kecil itu selama beberapa hari. Dia harus menanam beberapa sayuran sendiri supaya nutrisinya lebih seimbang. Di bawah pondok, dia menancapkan beberapa tiang penyangga, lalu mengikatnya dengan bambu yang lebih tebal untuk membangun rangka, dan bagian tengahnya dibuat rak dari bilah bambu dan tali. Untuk 3 tingkat ini, Gangzi butuh setengah hari, lalu menaruh tempurung kelapa berisi tanah dan mulai menanam. Beberapa hari kemudian, benih-benih itu tumbuh dari kecambah hingga setinggi bisa dimakan. Cara menyiram yang unik seperti ini memang hanya bisa dilakukan di tepi air.
Malam ini dia ingin merayakan hasil panen, maka dia pergi ke arah barat untuk memeriksa. Setelah melepaskan ikan kecil yang diberikan alam, akhirnya Gangzi berhasil mendapatkan seekor ikan besar. Malam di gunung sangat gelap. Gangzi segera menyalakan lampu rumah. Saat itu, pondoknya terasa mirip Hongyake versi desa. Bahan segar pun dimasak dengan cara paling sederhana. Ikan bakar arang plus saus rahasia dan sayur segar. Gangzi, kamu jago makan. Maafin lampu suasana. Selamat malam, kakak-kakak.